Oke, kalian bisa lihat kukunya sekarang panjang-panjang ya. Jangan. Orang-orang newbie itu biasanya pakai potongan kuku, guys. Ini kalau iguana gerak, ini bisa maju, guys. Ini bahaya banget. Nah, makanya aku lebih sering memakai ini, guys. Sekarang iguana gue sudah kukunya nggak panjang. Mau kayak gini-gini, aman ya. Halo teman-teman, bagi channel Bumi Reptil. Halo guys, apa kabar kalian semuanya? Jadi gimana? Kalian udah pada vaksin atau belum? Gue habis vaksin kemarin dan ini pegel cuy, pegel banget ya. Gue sebenarnya gak pengen vaksin, cuma karena tuntutan pekerjaan dan harus mengikuti aturan pemerintah, jadi gue harus vaksin. Oke guys, jadi hari ini gue akan bikin konten yang tapi kontennya bukan berhubungan dengan Toto, tapi kontennya akan berhubungan dengan reptil juga, yaitu gue akan ngajarin kalian, ngasih kalian tutorial untuk memotong kuku iguana yang baik dan benar versi gue ya. Karena di luar sana banyak banget versi-versi cara memotong kuku iguana. Nah, gue udah pelihara iguana selama kurang lebih 3 tahunan, dan menurut gue cara ini yang paling efektif karena ini nggak pernah di iguana gue nggak pernah terjadi iritasi atau keluar darah sampai bernanah, nggak pernah. Karena banyak juga yang orang sana tuh yang motong kuku iguana kebablasan atau salah alat atau salah cara. Nah, itu iguana sampai berdarah, bahkan sampai kadang-kadang copot guys kukunya guys. Jadi bahaya banget. Oke, langsung aja kita ambil iguananya, let's go. Ini hari waktunya bersih-bersih guys. Jadi semua pegawai sih lagi bersih-bersih ya. Sebelumnya gue kasih tau kalian, gue di situ punya iguana ya. Ada iguana albino, ada iguana red, terus ada iguana induk-indukan gue. Nah, karena yang indukan ini lagi proses pairing nih, kemarin baru habis bertelur juga, tapi lagi proses pairing. Nah, makanya aku nggak bakal pakai yang jenis ini ya, yang red atau green. Gue bakal pakai yang albino gue aja. Oke guys, langsung aja kita ambil iguananya. Nah, kalau ngambil iguana guys, nah kalian harus siap-siap. Pasti tangan kalian nih, aku tunjukin dulu tanganku nih. Ini before afternya ya, ini masih bersih. Nah, aku akan ambil iguana albino aja yang nggak terlalu giras. Nah, iguana albino gue sih punya 2 macam, ada red albino sama albino biasa. Gue akan tunjukin ke kalian cara motong kuku iguana yang red albino ya. Nah, mungkin dari cara ngambil iguananya ya. Cara ngambil iguana versi gue kayak gini. Ambil di depan belakang keteknya, pegang kayak gini. Nah, kayak gini. Tuh. Nah, ini iguananya anteng guys. Ini iguananya agak anteng. Ini karena dia ini albino guys. Gitu. Kalian lihat matanya tuh. Ini matanya merah kayak gini. Ini menandakan bahwa dia itu albino. Nah, hewan albino itu pasti punya kekurangan, yaitu matanya itu pasti rabun guys. Makanya itu pasif kayak gini. Ini bukan karena dia anteng atau buding atau jinak, enggak. Ini karena dia itu nggak bisa ngelihat. Jadi kira-kira mungkin gua batang pohon gitu. Jadi dia nangkring aja. Oke, kalian bisa lihat kukunya sekarang panjang-panjang ya. Tuh. Lihat tuh. Kukunya tuh, kukunya panjang-panjang. Kalian bisa lihat nih kukunya nih, panjang-panjang ya. Nanti akan gua potong ya kukunya ya. Kalian bisa lihat. Oke, let's go. Nah, dalam memotong kuku iguana, kalian perlu menyiapkan beberapa peralatan guys. Peralatan pertama yang perlu kalian siapkan adalah ini. Kalian bisa siapin kursi atau tangkringan. Nah, fungsinya ini apa? Supaya dia bisa nangkring kayak gini guys. Bisa nangkring kayak gini. Nah, lihat tuh. Tuh, belum apa udah mulai tuh. Oke ya. Udah tuh merah-merah tuh. Baru cuma gitu-gitu doang. Oke, jadi ada beberapa metode guys dalam memotong kuku iguana. Biasanya tuh kalau orang-orang newbie itu biasanya pakai potong kuku guys. Pakai ini. Cuma kalau menurutku ini agak berbahaya. Berbahaya tuh gini, contoh nih, kita ambil kukunya kayak gini ya, kita tarik kayak gini. Nah, ini kalau iguana gerak, ini bisa maju guys, atau dia mundur nih, bisa maju sampai ke sini. Ini bahaya banget. Nah, makanya aku lebih sering memakai ini guys. Kebetulan gue kan perokok nih, jadi gue memakai rokok guys. Nah, kalau temanku ada yang nggak perokok, jadi dia tuh motong kuku iguananya tuh pakai obat nyamuk guys, kayak lagi mau nyulut petasan gitu. Langsung aja ya kita bakar ya. Ini bukan ngajarin kalian untuk merokok ya, tapi gue nih tutorial, bukan tutorial ngerokok bukan, tapi tutorial untuk memotong kuku iguana yang baik dan benar versi gua. Let's go. Nah, rokoknya kalian bisa pakai rokok apa aja guys, nggak harus rokok downhill kayak rokok gua, nggak harus, apa aja bisa. Ya, kecuali vape nggak bisa, vape nggak bisa, harus pakai rokok yang ada tembakonya. Oke, langsung kita mulai ya. Nah, jadi kita mulai di belakang dulu guys, kan harus ingat dulu urutannya. Kita mulai dari mana? Nih, kita mulai dari belakang dulu, sebelah sini ya. Sebelah sini. Ini kalian bisa lihat nih ujungnya tajam mana. Nah, jadi kuku iguana itu guys, kalian bisa lihat itu ada bagian beningnya di ujungnya sini. Ini ada bagian beningnya sini nih. Nah, gua akan menyulut membakar ke ujung ini aja. Yang bagian pas tajamnya aja ya. Kalian bisa lihat nih. Yang pas tajamnya aja.
Nah ya, kalian bisa lihat ya, nanti ada before afternya nih, lihat nih. Jadi rokoknya kita bersihin dulu abaranya sampai kayak gini, baru kita pelan-pelan. Ya, nanti kita tujuan kita tuh hanya menghilangkan bagian yang tajam aja. Ini udah cukup guys. Tuh, dia masih oke-oke aja ya. Kita lihat ya sekarang ya. Nah, sekarang nih, gini nggak sakit tuh. Mau gini nggak sakit tuh. Tuh, ya kan? Jangan sakit baret. Aduh. No. Ini kalian lihat hasil akhirnya tuh, ya. Jadi kayak gini deh. Jadi kayak tumpul gitu dan ini udah oke banget. Langsung kita ke kuku selanjutnya guys. Jadi caranya sama, aku ulangi lagi. Jadi kalian hanya perlu menyulut yang bagian tajamnya aja ya. Nih. Jangan langsung tek gini, tapi beberapa kali ya. Ini, 1, 2, 3. Udah cukup tuh. Ini mau digores kayak gini nggak bakal darah tuh. Tuh. Kenceng. Tuh. Kalau ini digores, nyangkut guys. Tuh, nyangkut. Ini sakit. Jangan. Nah, jadi kayak gini guys. Nah, untuk buat adik-adik yang piara iguana, yang belum boleh ngerokok, belum umurnya, aku rekomendasiin kalian itu pakai obat nyamuk aja guys. Jangan pakai ini karena ini bahaya, tadi aku bilang tadi bahaya banget. Nah, karena kalau ini kebablasan bisa nanti malah infeksi, iritasi karena kita nggak tahu kalau ini habis dipakai buat motong apa, jadi nggak higienis. Nah, kalau ini guys, ini karena ada apinya dan ini bisa dibilang agak herbal ya gue bilang ya, karena ini kan tembakau ya, jadi aman buat iguananya juga. Dan biasanya gue motong kuku iguana gini kalau nggak konten gue perlu cuma beberapa menit aja. Oke, cukup. Sekarang yang depan ya, bagian depan paling susah nih. Nah, bagian depan tuh kalian harus pegang ini ya, pegang pangkal ininya. Kalian jangan pegang telapak tangannya karena bikin dia seleo. Jadi kalian pegang sininya, pegang tangkap sininya. Dan baru kalian dekat gini. Nih, jepit kayak gini nih. Jepit kayak gini, baru pegang kayak gini. Bismillahirrahmanirrahim. Toto lagi. Ya. Yang sebelah kiri belum potong. Oke, kita mulai lagi dari sebelah sini. Ini lagi sama toto. Jadi kalau kayak ini kalian perlu kesabaran banget guys. Sampai di posisi nyaman banget baru kalian teruskan lagi ya. Tuh, kalian hitung, gue perlu berapa menit untuk potong kuku iguana. Lama banget ya. Dah, mau diginin sekarang. Mau diginin juga nih, lihat ya. Tuh. Aman guys, aman. Jadi cara ini sudah gue pakai tuh selama 3 tahun dan aman banget ya. Oke, yang belakang lagi belum ya. BTW untuk kalian yang pelihara jenis iguana, tolong absen kolom komentar. Gue pengen tahu kalian pelihara jenis iguana apa, warna apa, silahkan kolom komentar ya. Karena gue lagi suka iguanaan. BTW banyak dari kalian juga yang nge-DM gue, "Bang, lu kapan jual iguana? Kapan jual iguana?" Jadi gue jual iguana tuh hanya borongan guys, karena tetesan gue tuh nggak terlalu banyak. Jadi nggak gue jual ecer, gue jualnya borongan. Jadi kalau ada 20 ekor, 30 ekor gue jual borongan kayak gitu. Ini udah yang sebelah sini ya, karena sebelah sini. Caranya sama, oh ini udah aman, ini udah nggak apa-apa. Jadi rokok sebatang cukup banget buat nyulut kuku iguana. Satu nih. Yang tajamnya aja, ingat yang tajamnya aja. Jangan sekali colok, harus berkali-kali ya. Kita cocok beres, dot. Ini bagian depan udah aman semua. Tuh. Udah aman semua guys. Berbekal, belakangnya belum lupa. Belakang lupa, belum. Nah, kita mulai lagi belakangnya guys. Jadi kalau gua cut semua gini sayang, jadi gua terusin aja kalian ya. Ini rokoknya mati lagi. Oh enggak, masih hidup. Oke. Foto lagi, sebelah sini masih belum. Ingat ya guys, kalian tuh notol bagian yang tajamnya aja. Jadi kalau dikira sudah bagian yang tajamnya udah selesai, udah cukup. Nah, sekarang sebelah sini nih. Sebelah sini ya. Caranya sama juga. Kukunya panjang nih. Lihat tuh yang merahnya pedes banget ya, reta albinonya ya. Caranya sama. Tuh, cocok. Cari sebelah sini lagi nih. Sebelah sini nih. Cocok, beres. Cocok. Sebelah sini lagi. Cocok, beres. Sebelah sini lagi. Cocok, beres guys. Oke, akan gue tunjukin kalian bahwa sekarang iguana gue sudah punya nggak panjang. Tuh. Mau diginin nggak aman tuh. Mau kayak gini-gini tuh. Aman ya. Tuh. Coba berbekasnya cuma bekas putih-putih aja. Tuh. Ini udah aman banget. Tuh. Aman ya. Jadi iguana itu nggak merasa kesakitan, nggak merasa iritasi juga. Jadi aman banget. Nah, biasanya gua tuh kapan sih motong kuku iguana? Biasanya gua motong kuku iguana tuh pas saat sore hari gini guys. Jadi pas saat dia tuh udah mulai pasif, nggak mulai aktif lagi.
Nah, karena iguana tuh aktifnya waktu siang hari, waktu jam-jam dia berjemur, jam dia basking. Jadi gue carinya waktu yang jam-jam dia yang pasif, kayak sore hari atau kayak habis maghrib, gue bisa potong. Cuma kalau malam, kalian harus hati-hati, karena kadang-kadang kalau pertangannya kurang bisa kena bagian yang nggak kita inginkan, kayak kena badannya atau kena kakinya tuh nggak boleh ya. Oke, nah biasanya gue potong kuku iguana itu sebulan sekali guys. Jadi misalkan ini tanggal awal bulan nih, nanti gue potong awal bulan selanjutnya kayak gitu. Jadi nggak rutin setiap minggu, karena kuku iguana tuh termasuk memang cepat pertumbuhannya. Cuma karena yang kita potong itu bagian yang tajamnya aja yang kayak gini aja, jadi itu akan lama tumbuhnya guys. Karena kita cocol tadi pakai abu rokok ya, jadi aman. Ya, oke, sekarang kita balikin kandang lagi. Let's go. Tumbuh kayak gini juga aman. Aldebaran mana guys? Oh, kabur. Aldebaran gue kabur guys. Kabur sini dia. Kabur ya, si Aldebaran. Oke, let's go, kita balikin kandang-kandangnya. Nah, di sini gue kasih makan iguana gue simple banget. Gue kasih makannya cuma sawi hijau atau pakcoy, bisa kalian kenal, atau bisa gue pakai toge, atau biasanya gue pakai juga papaya. Nah, kalau toge gue nggak sering gue kasih guys, karena kalau toge itu bisa dibilang, kalau kata Mas Gary ya, Mas Gary Jilaward yang udah ahli banget iguana, kata dia tuh bisa membuat warna iguana tuh luntur atau pudar. Ya, walaupun itu bagus banget buat dia, tinggi kalsium, tinggi serat, tinggi protein, tinggi nutrisi. Cuma gue nggak jarang kasih karena iguana gue kan buat breeding, buat display, jadi gue nyarinya warna yang bagus aja kayak gitu. Ini pun lagi mau ganti kulit guys, jadi warnanya tuh agak-agak nggak jelas gitu ya, ganti kulit tuh, mulus banget tuh speknya guys, mantap ya. Let's go, kita masukin lagi. Ya masih banyak banget, cuma kayaknya nggak akan gue kerjain semua, jadi kalian akan gue kasih contoh cuma yang ini aja. Oke guys, thank you udah nonton, semoga bermanfaat kalian. Ingat lagi ya, gue nggak ngajarin kalian untuk ngerokok, nggak. Untuk kalian yang nggak ngerokok, kalian bisa pakai, tadi gue bilang tadi pakai obat nyamuk aja boleh, nggak harus pakai rokok ya. Thank you udah nonton, lestari bumiku, lestari reptilku, dadah.